Sesa yang katanya akan kembali lagi dengan kekuatan lebih besar, Yunda. Menurut perhitunganku, Karang Prakoso dan kedua senopatimu, Kembanglor dan Bening Utomo akan mampu menghadapinya. Tapi jangan khawatir, Bagus Torodipo dan Roro Denok akan lebih memperkuat deretan senopatimu. Dinda senang Bagus Torodipo dan Roro Denok tinggal di sini. Tapi sesuai dengan darah manusianya, pada suatu saat nanti mereka pasti akan kembali ke kehidupan mereka yang sebenarnya. Ya, Yunda tahu. Kalau pada suatu saat mereka kembali ke dunianya, Dinda harus bisa merelakannya. Kembali kepada masalah Tugu Wasesa, Yunda akan menugaskan Koco Benggolo untuk menyelidiki siapa sebenarnya dia. Itu artinya Yunda tetap yakin kalau Tugu Wasesa yang berontak itu bukan Tugu Wasesa yang sebenarnya, Yunda. Iya. Lalu kemana Tugu Wasesa yang sebenarnya kalau Tugu Wasesa yang berontak itu palsu? Dan kenapa Tugu Wasesa palsu itu menyebut-nyebut Yunda sebagai penyebab pemberontakannya? Itulah yang harus kita selidiki. Yunda, tidak mungkinkah masalah Tugu Wasesa ini Dinda laporkan kepada Sang Prabu Gentur Prahoro? Dinda, Di tengah riuhnya samudera, Ratu Laut Kidul dan Ratu Laut Jawa sedang berdebat serius mengenai kondisi istana mereka yang diserang oleh Tugu Wasesa. Serangan ini tampak tidak wajar. Tugu Wasesa kali ini menunjukkan ambisi yang sangat besar untuk menguasai Laut Jawa, hingga perilakunya lebih menyerupai monster daripada manusia. Bahkan, ia bisa berubah wujud menjadi makhluk buas yang mengerikan. Ratu Laut Kidul menyadari bahwa yang sedang menyerang bukanlah Tugu Wasesa yang asli, karena ia mengenal Tugu Wasesa sebagai sosok yang lebih terhormat dan tidak bertindak liar seperti itu. besok kita lepas atribut keratuan kita. Kita akan turun ke jalan bersama mereka sebagai rakyat jelata untuk mendengarkan suara hati mereka. Iya, Yunda. Penjaga! Penjaga! Keluarkan aku, penjaga! Penjaga! Keluarkan aku! Nyi Ratu! Mohon ampuni hamba, Nyi Ratu. Ada berita penting yang harus hamba sampaikan. Sampaikan. Apa yang ingin kamu sampaikan, Mata Belok? Kanjeng Ratu Kidul sudah berada di Lor, Nyi Ratu. Bagus. Itu berarti usahaku untuk mengalihkan perhatian Ratu Kidul pada Segoro Lor berhasil. Apa lagi yang kamu ketahui tentang Ratu Kidul? Ratu Kidul akan tinggal beberapa hari lagi di Segoro Lor, Nyi Ratu. Itu lebih bagus lagi. Ada yang lain? Ratu Kidul dan Ratu Lor akan bersama-sama turun ke desa-desa untuk bicara dengan kaula alim, Nyi Ratu. Bagus, bagus. Itu yang aku harapkan. Waktu Ratu Kidul akan habis oleh kegiatan seperti itu. Dan ini akan membuatnya lupa dengan apa yang terjadi di Katulungan. Kasihkan daun, Nyi Ratu. Baik, kalau begitu persawanan selesai. Masuklah kalian ke dalam wadah. Keluarkan aku! Keluarkan aku! Tidak, Keluarkan saya, Nyi Ratu! kamu tidak akan pernah keluar dari situ sebelum urusanku dengan Ratu Kidul selesai ke Gua Sesa. Nyi Ratu punya urusan dengan Ratu Kidul. Kenapa aku yang dipenjarakan di sini? Kalau kamu keluar dari sini, maka akan ada 2 Tugu Sesa. Tidak! Sementara itu, di tempat lain, Nyi Gendeng Permoni menerima kabar tentang keadaan Laut Jawa. Ternyata, semua kekacauan ini adalah bagian dari rencana liciknya. Ia telah mengirimkan pasukannya untuk mengacaukan Laut Jawa, berharap Ratu Laut Kidul teralihkan dari tugas utamanya, melindungi Raden Bayu Samudro dan mencegah terjadinya kutukan yang akan membawa kehancuran, yaitu pernikahan dengan Ayu Sekarsari, yang ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Tugu Wasesa yang asli ternyata dipenjara oleh Nyi Gendeng Permoni, dan saat ia mendekati penjara Tugu Wasesa, ia menertawakan sosok yang terperangkap, memperlihatkan betapa ambisinya untuk menaklukkan Laut Jawa dan memanipulasi keadaan. Tidak! Kamu bukan bulu hijau! Kamu malah jadi janjian! Kamu cuma bayangan! Mereka memang bayangan, tapi bayangan yang mampu menghajarmu. Bolo Hijau, beri dia pelajaran.
sudah lebih segar dari hari ini. Terima kasih, Ki. Pamit mundur, Raden Ayu. Iya. Undurkan nampan itu. Iya, Den Ayu. Bagaimana keadaanmu, Bayu? Sudah lebih baik. Masih ada yang sakit? Sudah, tak ada yang sakit. Mungkin di sini. Iya, di situ masih agak sakit. Di Kakutemenggungan, Bayu Samudro dan Dewi Ayu Sekarsari semakin akrab. Ayu Sekarsari terpesona oleh keberanian dan kegagahan Bayu Samudro, hingga mereka menjadi semakin dekat dan saling jatuh hati. Namun, Ratu Branga, yang juga menaruh hati pada Bayu Samudro, tidak tahan melihat kemesraan mereka. Dengan cemburu yang membara, ia mengirim Pudaksari beserta pasukan untuk merebut Bayu Samudro dari Kakutemenggungan. Menyentuhku, Bayu. Tapi panah asmaramu telah berhasil menembus jantung hatiku ini. Raden Ayu, Iya, Bayu Samudro. apakah ada yang... Apa yang kamu rasakan? Tidak. Katakan saja apa yang kau inginkan. Aku akan melakukannya untukmu. Tidak. Cukup berempat sewu. Aku tidak ingin melihat kelanjutannya. Baik, Nyi Ratu. Gambar Raden Bayu Samudro dengan Raden Ayu Sekarsari hapus dari matamu. Baik, Nyi Ratu. Berempat sewu. Ya, Nyi Ratu. Kamu tahu siapa yang memanah Raden Bayu Samudro? Saya tidak tahu persis, Nyi Ratu. Tapi yang menyuruh adalah Raden Sombo, Nyi Ratu. Putra Tumenggung Cokronanggolo dari Selir Loro Andini, Nyi Ratu. Kurang ajar. Kalau begitu, Raden Sombo akan aku beri pelajaran. Mohon maaf, Nyi Ratu. Apa salah Raden Sombo? Raden Sombo tidak memanah langsung. Yang melepas panah itu suruhannya, tujuannya ke Raden Ayu Sekarsari. Tapi yang kena Raden Bayu Samudro. Siapapun yang memanah Bayu Samudro, Sombolah yang salah. Karena dengan terpanahnya Raden Bayu Samudro, maka Raden Sombo telah memberikan kesempatan pada Ayu Sekarsari untuk merayu calon nelanangin Kedaton Branga. Itu yang aku tidak suka. Mohon ampuni saya, Nyi Ratu. Saya tidak tahu. Kamu Pudaksari. Ada apa, Nyi Ratu? Terserah. Bagaimanapun caranya, kalian harus bisa membawa Raden Bayu Samudro yang sedang sakit ke sini. Raden Bayu Samudro ada dekat Tumenggungan, Nyi Ratu? Iya, dan dia sedang terbaring sakit. Aku tidak mau kalau sampai Ayu Sekarsari menyentuhnya. Baik, Nyi Ratu, tugas akan kami laksanakan. Iya, Nyi Ratu. Mohon restu, Nyi Ratu. Pergilah. Raden Bayu Samudro, aku harus merebutnya. Aku harus
suatu saat nanti Kang Bo Ayu Sekarsari duduk bersanding di pelaminan dengan Raden Bayu Samudro. Duduk bersanding di pelaminan? Iya, Kenapa Kakang bertanya begitu? karena tanda-tanda ke arah itu semakin jelas. Tanda-tanda ke arah itu semakin jelas. Kang Bo tidak akan terus berada di kamar itu untuk menunggui Raden Bayu Samudro. Memangnya kenapa? Kalau Kang Bo hanya sekedar mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan oleh Raden Bayu Samudro dari panah yang nyaris membunuhnya. Iya. Lalu apa lagi? Sepertinya Kang Bo jatuh cinta. Iya, benar Kakang. Ambarwati juga merasakannya. Tapi sejak kapan? Ketika Kang Bo mengalungkan medali penghargaan kepada Kang Bayu beberapa waktu yang lalu. Iya kan, Ambarwati? Iya Kakang. Lalu, kalau Kang Bo Ayu Sekarsari dan Kakang Bayu benar-benar ke pelaminan, bagaimana? Pendapat Ambar. Iya. Ambarwati setuju? Tidak keberatan atau... Kakang sendiri? Di tempat lain, Dewi Ambarwati dan Yudo Turunggo membicarakan perkembangan hubungan Ayu Sekarsari dan Bayu Samudro yang semakin erat. Namun, pembicaraan mereka terhenti ketika Yudo Turunggo merasakan ada sesuatu yang janggal di Kakutemenggungan. Segera, ia memeriksa keadaan dan terkejut menemukan pasukan buaya. Ternyata, Pudaksari dan prajuritnya telah menyusup. Yudo Turunggo bergegas menuju tempat Bayu Samudro berada dan mendapati Ayu Sekarsari pingsan, tak sadarkan diri. Dengan sigap, Bayu Samudro menyembuhkan Ayu Sekarsari dan membawanya ke tempat tidur dengan penuh kelembutan. Tidak. Kamu tunggu di sini. Jangan menyusul kalau tidak Kakang panggil. Ya? Baik Kakang.
terjadi? Kenapa Kakang Yudo belum keluar juga dari kamar itu? Padahal kabut hitam sirup siluman buahnya sudah lenyap. Ada apa ini? Sebenarnya ada apa? Aduh. Kang Bo. Kang Bo. Kang Bo. Apa yang telah terjadi? Jadi Raden tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Saya tahu ada penyusup dari Sela Lumutan ke kamar ini. Tapi sirup mereka telah membuat saya pingsan. Jadi mereka adalah Senopati Ratu Branga. Tapi tiba-tiba ada 2 senopati aneh muncul dan menghadapi mereka. Salah satu dari mereka meminta saya untuk mengurus Raden. Rupanya Yudho Kromo sudah mengetahuinya. Raden tahu siapa kedua senopati aneh itu? Iya, maaf. Tapi saya tidak mengenal kedua senopati aneh itu. Saya akan mencoba menyadarkan Raden Ayu. Iya. Dua senopati aneh itu pasti pengawal Raden Bayu Samudro. Lalu siapa Raden Bayu Samudro ini sebenarnya? Kenapa punya pengawal gaib segala? Jangan-jangan... Kakak, kenapa tidak kita angkat Raden Ayu ke tempat tidur? Oh, iya. Tapi rasanya tidak pada tempatnya kalau kita baringkan di situ. Kita bawa ke kamarnya saja. Iya, itu lebih baik. Nyi Bida, kita perlu memanggil Nyi Bida. Amarwati. Maaf Kakang, saya terpaksa menyusul karena saya takut terjadi sesuatu di sini. Amar lihat, sirupnya sudah lenyap. Bagaimana dengan para penjaga itu? Semuanya sudah siuman. Ya sudah, kita angkat Kang Bo. Ayo. Iya. Ki Upokoro. Iya, Gusti Ayu. Kamu temukan luka dalam pada diriku. Tidak, Gusti Ayu. Gusti Ayu sehat walafiat. Tidak ada luka dalam. Kabut hitam yang membuatku pingsan tidak berpengaruh apa-apa padaku. Tidak, Gusti Ayu. Itu hanya sirapan. Baiklah kalau begitu tinggalkan aku. Baik, Gusti Ayu. Ambarwati. Iya Bunda. Kenapa aku ada di sini? Bukankah seharusnya aku berada di kamar Bayu Samudro? Iya, Bunda benar. Sebelum ini Bunda memang berada di kamar rawat Bayu Samudro. Tapi Bunda pingsan. Setelah ditolong Kakang Yudo dan Bayu Samudro, Bunda kami bawa kemari. Bayu Samudro. Iya. Iya ya. Bunda ingat. Saat itu Bunda sedang menanyakan keadaan Bayu Samudro. Tapi tiba-tiba ada segumpal cahaya aneh yang masuk menembus pintu kamar Bayu Samudro. Siapa kalian? Tangkap dia! Sela Lumutan. Kurang ajar. Jangan coba-coba mengganggu momonganku. Pergi dari sini.
punya pengawal gaib, Bunda? Entahlah, tapi antara sadar dan tidak, itulah yang Bunda lihat. Mana Bayu Samudro? Suruh dia masuk, temukan Bunda dengannya. Baik, Bunda. Kakak, Bunda menyuruhmu masuk. Ayo. Kenapa di luar, Bayu? Maafkan kami, Kakbo. Kami terpaksa di luar. Kami takut mengganggu tugas Ki Upokoro. Oh, begitu. Iya. Bagaimana keadaan Kakbo? Seperti yang kalian lihat, aku baik-baik saja. Tapi nanti dulu, kenapa Bayu Samudro segar bugar begitu? Kamu sudah sembuh, Bayu? Iya, Raden Ayu. Ini sesuai dengan yang dikatakan tabib Tananfu, Bunda. Apa kata tabib Tananfu? Pada hari ketiga, Raden Bayu Samudro akan kembali sehat seperti semula. Tapi tabib Tananfu tidak berkata begitu pada Bunda. Iya, tapi tabib Tananfu bicara pada saya. Pasti ada sesuatu sehingga tabib Tananfu hanya bicara begitu pada Nanda. Bisakah kalian tinggalkan aku dengan Bayu Samudro? Aku ingin bicara pribadi dengan Bayu Samudro. Tentu saja, Bunda. Permisi, Bunda. Hamba pamit dan Ayu, silakan. Bayu. Iya, Raden Ayu. Tinggalkan basa-basi. Tolong katakan siapa Raden ini sebenarnya. Kenapa Raden Ayu masih menanyakan apa yang telah Raden Ayu ketahui? Raden jelas bukan anak seorang juragan kayu. Raden jelas berdarah bangsawan. Tolong katakan, siapa Raden ini sebenarnya? Atau seperti dalam dongeng, Raden adalah Satrio Linue yang sengaja dikirim untuk seseorang yang sangat mendambakan perlindungan. Tidak, Raden Ayu. Jangan berlebihan. Jangan sejajarkan saya dengan Satrio Linui. Saya bukan siapa-siapa. Saya adalah anak juragan kayu yang bukan siapa-siapa. Di dalam kamar, Bayu Samudro dan Ayu Sekarsari akhirnya menyatakan cinta mereka. Sang Dewi Ayu memeluk Bayu dengan erat, hangat, dan penuh gairah. Namun, Bayu Samudro, dengan penuh hormat, melepaskan pelukan tersebut. Ayu Sekarsari menangis, terharu karena ia benar-benar telah jatuh cinta pada Bayu Samudro, namun juga sadar bahwa cinta mereka terikat oleh takdir yang kelam dan kutukan yang mengintai. Samudro, jadilah pengayomku. Terjadi lagi. Haruskah aku menghindar? Haruskah aku tolak pernyataan tulusnya? Peluklah aku, Bayu Samudro. Raden Ayu. Bayu, Raden Ayu. panggil aku Dinda. Panggil aku Dinda. Aku dengan tangan kekasihmu, agar aku bisa merasakan hangatnya dada bidang pelindung.